have you know recontext before? Recontext is a text that retells events or activities that occur in the past that have been experienced before. Recontext adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu atau yang pernah dialami sebelumnya. Sampai di sini paham apa itu recontext? Jadi, recontext itu menjelaskan peristiwa yang kalian pernah lakukan, seperti misalnya berlibur ke rumah nenek atau berkunjung ke kebun binatang. For generic structure of recontext, there are three generic structure. For the first, orientation, and the second, events, and the last, reorientation. For the first, orientation. Orientation is an introduction to the text to be discussed because orientation tells who is involved in the story, what happened, where the event took place, and when the event took place. Jadi, di dalam orientation ini adalah mengenalkan semua cerita yang akan kita diskusikan atau ceritakan, karena di orientasi ini berisi tentang siapa saja yang ada di dalam cerita, kapan kejadian cerita itu dialami, dan di mana kejadian itu dialami. And the second is event. Itu dulu, pause dulu. And the second is events. The event section is the core of the story in the section. We describe everything that happened in sequence from start to finish. Jadi, di dalam event atau paragraf yang kedua berisi tentang inti dari cerita tersebut. Jadi, kita menjelaskan segala sesuatu yang terjadi secara berurutan dari awal sampai akhir. For the last is reorientation. Habis gue nulis ini gini. 3. And the last is reorientation. Reorientation contains a conclusion from the content of the story, or it can also be the personal opinion of the storyteller. Jadi, reorientation ini berisi tentang kesimpulan dari semua cerita dari awal orientation, event, sampai reorientation ini. Jadi bisa disebut dengan kata lain, reorientation ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh pribadi itu sendiri melalui opininya atau
dari si pencerita. And the next adalah ciri-ciri dari recontext ini. Recontext tersebut adalah has that title that encapsulates the text. For example, my vacation to Bali. The story will only tell the whole vacation while in Bali. Pause dulu deh. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki judul yang merangkum teks tersebut keseluruhan. Contohnya, my vacation to Bali. Artinya yaitu liburan saya di Bali. The story will only tell the whole vacation while in Bali. Jadi cerita ini hanya menjelaskan tentang kejadian apa saja saat kita liburan di Bali. And the next, tell about events that have happened in the past. So, recontext always uses the past tense. For example, last month I went to Bali with my family. Jadi, penceritaan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi, recontext ini selalu menggunakan past tense. Contohnya, last month, bulan lalu, I went to Bali with my family. Jadi ada kata last month yaitu bulan lalu dan ada kata when. When itu verb ketiga dari kata go. Jadinya last month I went to Bali with my family. Jadi bukan hanya last month saja, bisa last year or last week or last morning. Jadi apapun kejadian yang telah lalu, jadi kita menggunakan kata bisa last week, last month, last year, and so on. And the last, all events that are told must be in order, so you must use conjunctions such as when, later, after, before, and others. Jadi seluruh kegiatan di sini, cerita tersebut kita harus menceritakannya secara berurutan. Jadi kita harus menggunakan conjunction seperti when, later, after, before, and others. Jadi karena cerita ini berurutan, kita harus menggunakan kata when atau later selanjutnya, atau after that, atau before I bla bla bla. Seperti itu. Pause. Suaranya. 3. After I explain about recontext, have you any question? If you not any question about recontext, I will ask you to read and learn about the example of recontext before, and next you will do an exercise. 3. Okay guys, after you do an exercise about recontext my vacation to Bali, I will explain again and I will give
recontext. For the first, recontext is a text that retells events or activities that occur in the past that have been experienced before. Jadi, recontext itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Generic structure recontext tersebut adalah orientation pertama, dan yang kedua adalah events, and yang terakhir adalah reorientation. Orientation itu sendiri berisi tentang sesuatu yang berada di dalam cerita. Contoh, siapa yang di dalamnya, kapan, dan di mana kejadian itu terjadi. Event itu sendiri menceritakan kegiatan inti, yaitu dari cerita dari awal sampai akhir. And terakhir, reorientation adalah berisi tentang konklusi dari si pencerita dari awal dia orientation dan events. And ciri-ciri dari recontext adalah yang pertama menggunakan past tense dan menggunakan conjunction seperti later, when, before, and after. I hope you understand about recontext, and see you again in this morning and the next see you again in the next